Selanjutnya yakni kegiatan-kegiatan yang dilarang. Yang pertama adalah monopoli. Nah, monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Nah, hal tersebut dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki persaingan atau kompetitor. Nah, Pasal 5 ayat 1 tentang perjanjian penetapan harga. Pasal ini dimasukkan dalam kategori secara persi ilegal. Nah, praktek monopoli dilarang karena dapat menimbulkan distorsi pasar. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu monopsoni. Dalam pasal 18, monopsoni adalah keadaan yang terjadi di suatu pasar di mana hanya ada satu pembeli yang memiliki posisi dominan bagi suatu produk tertentu. Nah, larangan terkait kegiatan pasar monopsoni ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 Nomor 5 Tahun 1999. Nah, yang ketiga yakni penguasaan pasar adalah perusahaan atau individu yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam mengendalikan pasar suatu produk atau layanan. Kegiatan yang bersifat penguasaan pasar yang dilarang tersebut ditentukan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama melakukan usaha lain, penyebab atau yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang selanjutnya yakni manipulasi. Biaya produksi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dengan tujuan untuk memanipulasi atau mengubah biaya produksi yang seharusnya menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada sebenarnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang mengandung manipulasi biaya produksi dilarang karena diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, yang selanjutnya yakni dumping. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Nah, kemudian dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 mendefinisikan persekongkolan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Pasal 22 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nomor 5 yakni contoh-contoh kasus mengenai perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Yang pertama, contoh kasus oligopoli. Ketika Yamaha Motor memasarkan produk metik dengan teknologi injection, Honda pun juga ikut memasarkan produk tersebut ditambah dengan pengembangan produk lain seperti idin stop system atau mesin berhenti sejenak. Nah, kemudian contoh kasus yang kedua yakni mengenai pembelian nikel yang dilakukan oleh salah satu smelter yang diduga punya posisi dominan atau market power. Karena itu perusahaan pertambangan memiliki pilihan yang terbatas dalam menjual nikel mereka. Tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai perusahaan smelter yang dimaksud, Gopera mengatakan bahwa pihaknya juga akan mengecek perusahaan surveyor yang sering digunakan oleh perusahaan smelter itu
karena hasil perhitungan dari surveyor itu yang sering digunakan oleh perusahaan smelter yang telah diteliti. Kemudian bertanya juga apakah surveyor bagian dari kesepakatan sehingga harga beli masing-masing perusahaan penambang tidak jauh beda atau sama. Hitung-hitung surveyor banyak digunakan oleh perusahaan smelter. Karena masih mendalami melalui penelitian, pihaknya belum mengetahui secara persis pasal mana yang berpotensi dilanggar oleh perusahaan smelter tersebut. Namun dia menggambarkan bahwa bisa saja terjadi oligopsoni atau kekuatan pembeli yang menguasai pasokan. Selanjutnya yakni perjanjian tertutup dan kasus perjanjian tertutup dan penguasaan pasar oleh BRI. Nah, pelanggaran pasal 15 ayat 2 atau pasal 19 huruf HA yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia sebagai terlapor 1, PT Asuransi Jiwa Bingin Jiwa Sejahtera sebagai terlapor 2, dan PT Hexa Ekal Life Insurance sebagai terlapor 3 mulai disidangkan di gedung KPPU pada Rabu. Agenda pada sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Sukabumi didampingi anggota Majelis Kamser Lumbaraja dan Chandra Setiawan adalah pembacaan laporan dugaan pelanggaran oleh investor, sedangkan yang menjadi objek perkara adalah produk kredit kepemilikan rumah KPR BRI yang mempersyaratkan asuransi jiwa dan konsorsium PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera dan PT Hexa. Dari laporan dugaan pelanggaran yang dibacakan oleh investigator tersebut diketahui bahwa dugaan pelanggaran pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti dengan adanya perjanjian KPR BRI yang dibuat antara terlapor 1 selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima barang tertentu berupa KPR BRI diwajibkan membeli barang lain, yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari konsorsium terlapor 2 dan terlapor 3 selaku pelaku usaha pemasok. Maka dengan demikian seluruh unsur pasal 15 ayat 2 terpenuhi. Sedangkan dugaan pelanggaran pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti karena terlapor 1 melakukan kegiatan bancassurance bersama dengan pelaku usaha lain, yaitu terlapor 2 dan terlapor 3 yang menolak atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh wilayah Indonesia. Upaya menolak atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain dilakukan dengan cara menerapkan terms and condition yang sulit untuk dipenuhi oleh calon rekanan terlapor 1. Kegiatan bancassurance antara terlapor 1 dengan konsorsium terlapor 2 dan terlapor 3 serta penerapan terms and condition bagi calon rekan terlapor 1 tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh konsorsium terlapor 2 dan terlapor 3 yang merugikan kepentingan umum, di mana debitur KPR tidak memiliki alternatif pilihan penyediaan asuransi jiwa kredit. Nah, kegiatan yang dilakukan terlapor 1 bersama-sama dengan terlapor 2 dan terlapor 3 menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Kegiatan yang dilakukan oleh terlapor 1 bersama-sama dengan terlapor 2 dan terlapor 3 menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Selanjutnya yakni contoh kasus
kasus kartel yang melibatkan 6 perusahaan, yakni PT Bridgestone, TIR Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, PT Goodyear Indonesia, PT Elang Perdana, TIR Industri, dan PT Industri Karet Delhi. Keenam, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kartel ban kendaraan bermotor roda 4 dan melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun ke-6 produsen kendaraan roda 4 itu dengan denda masing-masing sebesar 25 miliar. Bridgestone dan produsen lain yang tidak terima dan mengajukan keberatan ke PN Jakpus pada 8 Juli 2015, PN Jakpus menguatkan vonis KPPU. Namun besaran denda yang wajib dibayarkan diturunkan menjadi 5 miliar rupiah. Perusahaan 5 miliar rupiah per perusahaan, sehingga keenam perusahaan itu harus membayar denda dengan total 30 miliar ke negara. Keenam perusahaan itu belum merasa puas mengajukan kasasi, namun MA menolak permohonan kasasi tersebut dan sidang putusan pada tanggal 14 Juni 2016. Atas putusan ini, Bridgestone dan Sumi Rubber Indonesia yang keberatan mengajukan upaya hukum terakhir, yaitu PK. Namun dalam putusan yang diketok pada 25 Januari 2018 itu, upaya ini kembali gagal. Selanjutnya yakni kasus Cruise. Kasus yang menjadi referensi pokok adalah adanya pengaduan penyelenggara siaran televisi berlangganan di Indonesia yang berbasis satelit, sesuai dengan pengaduan Star Group atau ESPN Star dan ISS berbasis satelit dianggap tidak bersedia memperpanjang kontrak penyediaan konten premium dan mengalihkan semua negosiasi kontrak untuk harus dilakukan melalui PT Direct Vision sebagai entitas tunggalnya di Indonesia. Berdasarkan pengaduan tersebut, Departemen Kominfo telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan penangguhan sementara sejak 1 Mei 2006 untuk membekukan pengembangan dan ekspansi PT Direct Vision sampai masalah permasalahan ini diklarifikasikan. Selanjutnya yaitu analisis kasus integrasi vertikal. PT Pandora adalah perusahaan pengembang properti yang menyediakan kebutuhan rumah dan tanah di Yogyakarta dan pelaksanaan pemasaran penjualan proyek perusahaan. Nah, PT Pandora sudah melakukan integrasi vertikal terhadap agen properti sejak tahun Januari 2017 dengan tujuan utama yaitu meningkatkan penjualan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menilai apakah keputusan strategi yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan efektif, serta mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, dan manfaat lain dari strategi yang sudah diterapkan oleh perusahaan. PT Pandora sudah tepat dalam melakukan integrasi vertikal terhadap agen properti dengan tujuan utama yaitu perlindungan dan penciptaan kekuatan pasar. Namun strategi ini belum efektif dan masih bisa ditingkatkan dengan memaksimalkan staf pemasaran untuk lebih fokus dan menjual proyek perusahaan. Kekuatan dari strategi ini yakni banyaknya database konsumen yang bisa diarahkan untuk membeli proyek perusahaan dan jaringan kerjasama dengan 8 kantor pengembang dan agen properti di Yogyakarta. Kelemahan dari strategi ini adalah belum memaksimalkan promosi media offline karena terlalu fokus penggunaan media online. Staf pemasaran tidak terlalu fokus terhadap proyek kantor, dan staf pemasaran bisa keluar dan menjadi pesaing perusahaan. Nah, manfaat lain dari strategi ini adalah keuntungan yang dapat perusahaan dari agen properti sebagai unit bisnis perusahaan. Nah, dari hal tersebut PT
Pandora untuk memperbaiki sistem kelola staf pemasaran, yaitu hanya menjualkan proyek kantor dengan tetap mencari sebanyak mungkin listing pendukung rumah atau tanah dijual sekitar proyek untuk menaikkan respon dan database konsumen yang dapat diarahkan ke lokasi proyek sehingga probabilitas penjualan proyek juga meningkat. Kemudian yang terakhir yakni perjanjian luar negeri. Contoh kasusnya yakni pada tanggal 19 Agustus Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa Washington mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Ini adalah langkah terbaru dalam mewujudkan deklarasi 27 Mei Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dianggap otonom menyusul pengesahan undang-undang keamanan yang baru. Sebelumnya Inggris, Kanada, dan Australia menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah Cina menerapkan undang-undang yang menjadikannya kejahatan untuk melemahkan otoritas Beijing di wilayah tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan undang-undang keamanan telah menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong. Beijing menyebut langkah oleh negara-negara ini sebagai intervensi asing di Hong Kong. Hong Kong telah menjadi bagian dari Cina sejak 1997 ketika Inggris menyerahkan bekas penjajahan itu ke Beijing. Kemudian contoh kasus kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha, yakni contoh kasus monopoli. Dalam salinan putusan KPPU dengan perkara nomor 7 KPPU 1/2020 memutuskan bahwa 3 perusahaan yang bergabung dalam Lion Air Group telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek diskriminasi terkait dengan kerjasama penjualan kapasitas kargo dalam jasa pengangkutan barang dari beberapa bandara, yakni Bandara Hangdim, kemudian Bandara Hangdim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda, dan Bandara Kuala Namu. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Lion Menteri Terapor 1, PT Batik Air Indonesia Terapor 2, dan PT Lion Express Terapor 4. Dalam putusan tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar 1 miliar kepada masing-masing terapor, sehingga secara total KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar 3 miliar kepada Lion Air Group. Sementara terlapor lain yakni PT Wings Abadi Terapor 3 dinyatakan tidak melanggar karena tidak memiliki jadwal penerbangan untuk rute yang menjadi objek pada perkara ini. Dalam putusannya, Majelis Komisi memutuskan untuk menghukum PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express untuk masing-masing membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Lebih lanjut, memperhatikan berbagai pertimbangan antara lain seperti sifat kooperatif, dampak negatif, dampak pandemi kepada terlapor, dan fakta bahwa perjanjian tersebut telah dihentikan. Maka Majelis Komisi juga menetapkan bahwa denda tersebut tidak perlu dilaksanakan oleh para terlapor, kecuali jika dalam jangka waktu 1 tahun semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Ketiga, terlapor melakukan pelanggaran 19 huruf D Undang-Undang Anti Monopoli. Pasal 19 huruf D Undang-Undang Anti Monopoli mengatur mengenai larangan praktek diskriminasi. Praktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap usaha tertentu. Nah, Majelis Komisi menilai perjanjian kerjasama nomor 4 antara Terapor 1, Terapor 2, Terapor 3, dan Terapor 4 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 ternyata tidak sepenuhnya efektif berlaku karena faktanya perjanjian kerjasama tersebut telah diakhiri pada tanggal 15 September 2018 karena tidak dapat dilaksanakan dan terkendala operasional
Selanjutnya yakni kasus tentang monopsoni. Nah, perjanjian jual beli rumput laut mentah yang dilakukan oleh PT Astil dengan para pelaku usaha zona 2 merupakan praktek monopsoni. Perjanjian jual beli rumput laut mentah yang dilakukan oleh PT Astil dengan melakukan usaha zona 2 di Kabupaten Sumba Timur merupakan praktek monopsoni karena dalam rangkaian perjanjian integrasi vertikal di dalam peraturan KPPU nomor 5 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pasal 14 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang dilakukan PT Astil dengan adanya paksaan terhadap pelaku usaha zona 2, sehingga pada pasal 18 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 berlaku terhadap PT Astil. Dalam analisis putusan telah diputus oleh Majelis KPPU pada putusan nomor 21 garing KPPU garing strip L garing 2015 telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena seluruh unsur yang terdapat pada pasal 18 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya yakni contoh kasus persekongkolan. Nah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU jatuhkan putusan atas perkara dugaan persekongkolan tender paket pekerjaan pembangunan rumah sakit rujukan regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2018. Nah, dalam sidang Majelis Pembacaan Putusan yang digelar pada 11 Februari 2021, KPPU memutus Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. Nah, dalam proses persidangan Majelis Komisi membuktikan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh pelapor 1 dan terlapor 4 dalam pengadaan tersebut, khususnya dalam bentuk berbagai pembiaran dan fasilitas yang dilakukan oleh terlapor dalam terlapor 4 terlapor 7 kepada terlapor 1 untuk memenangkan tender. Materi selanjutnya yakni yang terakhir, mengapa persaingan usaha itu penting untuk dipelajari, ya karena dengan adanya persaingan usaha itu sendiri, usaha yang baik dan sehat akan menimbulkan dampak positif bagi perekonomian negara, sedangkan persaingan usaha yang dapat memberikan stimulus produktivitas dan inovasi, harga yang tercipta juga semakin kompetitif dan puncaknya dapat mendorong daya saing yang lebih kokoh. Nah, kemudian kompetisi persaingan usaha juga bermanfaat bagi publik. Ketika produsen bersaing untuk menyediakan barang atau jasa, maka akan menurunkan harga pasar dan kualitas yang lebih baik. Perusahaan berusaha menjual dengan harga yang lebih rendah dari pesaing untuk menarik pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Alfiani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persaingan usaha. Langsung saja, yang pertama adalah tentang pengertian persaingan usaha. Nah, persaingan usaha adalah kondisi di mana terdapat dua pihak atau pelaku usaha atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Nah, persaingan usaha ini ada dua, bersifat murni dan sempurna, atau bisa juga bersifat murni tetapi tidak sempurna. Nah, adapun dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang,
kemudian posisi dominan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki aturan-aturan pelaksanaan, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 3. Nah, yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, melaksanakan ketentuan tersebut pasal 29 ayat 2. Nah, yang ketiga yakni Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 1. Nah, nomor 2 yakni pandangan hukum Islam terkait hukum persaingan usaha. Persaingan usaha menurut hukum ekonomi Islam merupakan kompetisi yang diperbolehkan asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan secara sehat. Nah, akan tetapi apabila persaingan usaha tersebut yang dilaksanakan itu bersifat monopolistik dalam rangka mengambil keuntungan, maka ekonomi Islam. Nomor 3 yakni tentang mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang. Nah, adapun perjanjian yang dilarang, yang pertama yaitu oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Nah, kemudian seperti yang saya catat juga sekarang mengenai larangan oligopoli, yakni merugikan konsumen, di mana praktik perjanjian oligopoli akan menghasilkan kinerja pasar di bawah optimal yang sama pada perjanjian monopoli. Jadi perjanjian oligopoli ini akan merugikan konsumen dalam praktek perjanjiannya. Nah, kemudian yang kedua yakni pasar oligopsoni. Nah, pasar oligopsoni itu sendiri adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa konsumen atau pembeli sebagai penentu harga. Nah, kemudian yang dilarang dari oligopsoni itu sendiri adalah membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain. Nah, kemudian dengan pelaku usaha persaingannya dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha persaingannya untuk membagi oligopsoni adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa. Nah, kemudian perjanjian yang ketiga yakni penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang dibayarkan oleh konsumen atau menetapkan harga di atas pasar. Kemudian yakni kemudian pembagian wilayah. Nah, pembagian wilayah pelaku usaha dilarang karena membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya dengan bertujuan membagi wilayah
atau pemasaran. Nah, kemudian selanjutnya yakni kartel. Nah, kartel adalah gabungan perusahaan sejenis yang bertujuan mengendalikan produksi, persaingan, dan harga. Nah, kartel dilarang di sini adalah dalam pasar karena mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni adalah pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk perusahaan atau perseroan yang lebih besar yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran barang atau jasa. Nah, dengan adanya terus ini akan mengakibatkan praktek monopoli dan tentunya persaingan usaha tidak sehat. Nah, selanjutnya yakni integritas vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu. Integritas wilayah ini memiliki efek pro-kompetitif dan anti-kompetitif, sehingga hanya integritas vertikal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat yang akan dilarang. Kemudian yang selanjutnya yakni ada perjanjian tertutup. Nah, perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal atau pengendalian vertikal. Perjanjian tertutup ini sangat berpotensi merugikan pelaku usaha lain dan konsumen sehingga harus dilarang, dan jika hal tersebut telah terjadi harus ditindak. Nah, kemudian selanjutnya yakni perjanjian luar negeri. Nah, perjanjian luar negeri adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.